Judul, Kacamata Pagi di Warung Kecil. Pagi itu, embun masih menggantung di daun kelapa di pinggir desa. Arman duduk di bangku kayu depan warung kecil milik ibunya, sambil membetulkan kacamata tuanya yang sedikit retak di bagian sudut. Kacamata itu bukan sekadar alat bantu melihat, itu saksi hidup perjuangan Arman sejak kecil. Warung itu sederhana, di rak kayu tertata rapi karung kacang tanah, kedelai, serta anyaman bambu berisi bawang putih dan bawang merah. Setiap pagi, aroma dapur bercampur wangi tanah basah selalu menyambut hari baru. Ibunya biasa menyiapkan bubur hangat untuk pelanggan pagi, ditemani secangkir kopi hitam pahit atau susu hangat bagi anak-anak sekolah. Arman mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu. Kaos itu sudah sering dicuci. Warnanya pudar, tapi masih nyaman dipakai. Ia menyukainya karena sederhana, seperti hidup yang sedang ia jalani. Di balik kesederhanaan itu, ada mimpi besar yang terus ia rawat, meski sering terasa jauh. Sejak ayahnya meninggal, Arman menjadi tulang punggung keluarga. Setiap subuh, ia membantu ibunya menanak bubur, menggiling kacang tanah untuk bumbu, merendam kedelai untuk dibuat tempe, dan mengupas bawang putih serta bawang merah hingga matanya perih. Terkadang ia mengeluh dalam hati, tapi tangannya tetap bekerja. Suatu pagi, seorang lelaki tua datang ke warung. Rambutnya memutih, bajunya rapi, dan tatapannya teduh. Ia memesan bubur dengan tambahan kelapa parut dan segelas kopi. Arman memperhatikan lelaki itu dengan rasa penasaran, hingga tanpa sadar kacamata di hidungnya melorot. "Anak muda," kata lelaki itu sambil tersenyum, "kacamata kamu sudah lama dipakai ya?" Arman mengangguk malu. "Sudah lama, Pak, tapi masih bisa dipakai." Lelaki itu tertawa pelan. "Kadang yang lama bukan berarti usang. Justru dari situlah kita belajar melihat dunia dengan lebih jujur." Kalimat itu menancap di hati Arman. Hari-hari berlalu, lelaki tua itu sering datang, memesan menu yang sama, dan selalu berbincang singkat dengan Arman. Ia bercerita tentang hidup, tentang usaha kecil yang dulu ia rintis dari nol, tentang jatuh bangun yang tak pernah terlihat orang lain. "Seperti kacang tanah," katanya suatu hari, "ia tumbuh di dalam tanah, tak terlihat. Tapi saat dipanen, manfaatnya besar." Atau kedelai, lanjutnya, "diolah sebentar, bisa jadi banyak hal. Nilai hidup juga begitu, tergantung bagaimana kamu mengolahnya." Arman mulai memahami. Ia melihat warung ibunya bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai ladang belajar. Ia belajar mengatur stok bawang putih dan bawang merah agar tak busuk, mencampur bubur agar rasanya konsisten, menyeduh kopi dengan takaran pas, dan menyajikan susu hangat dengan senyum tulus. Suatu sore, hujan turun deras. Angin menggoyangkan pohon kelapa di belakang warung. Lelaki tua itu datang lebih awal dari biasanya. Setelah makan, ia menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini bukan sedekah," katanya tegas. "Ini kepercayaan." Di dalam amplop itu ada kacamata baru dan secari kertas berisi alamat. "Datanglah ke tempat ini kalau kamu siap melangkah lebih jauh." Malam itu, Arman tak bisa tidur. Ia menatap kacamata baru itu lama sekali. Bukan karena harganya, tapi karena maknanya. Ia sadar, seseorang telah melihat potensinya, bahkan ketika ia sendiri ragu. Beberapa bulan kemudian, Arman berani melangkah. Dengan pengalaman dari warung kecil, ia mengembangkan usaha olahan kacang tanah dan kedelai, memanfaatkan kelapa dari desa, dan menjual produk sederhana tapi jujur. Ia masih mengenakan kaos sederhana, masih minum kopi pahit di pagi hari, dan masih membantu ibunya memasak bubur. Bedanya, kini pandangannya lebih jelas, bukan hanya karena kacamata baru, tapi karena harapan yang tumbuh. Arman belajar satu hal penting. Hidup tak selalu tentang seberapa besar tempat kita memulai, tapi seberapa sungguh kita mengolah apa yang ada di tangan kita. Dan dari warung kecil itu, mimpi besar pun lahir, perlahan, nyata, dan penuh makna.